Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Filomena Cynthia Condrobirowo. Kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Sebelum kita membahas diabetes mellitus lebih lanjut, akan memberikan beberapa poin yang akan dibahas. Sebelumnya ada definisi, etiologi, patofisiologinya, lalu ada diagnosis, pencegahan, dan penanganan diabetes mellitus. Nah, sebelum memasuki definisi, kalian tahu nggak sih apa itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus ini biasanya disebut dengan kencing manis. Dan diabetes mellitus ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Namun, sekarang tidak hanya orang dewasa saja yang terkena, anak-anak pun juga bisa terkena diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus ini memiliki dua tipe. Untuk yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 yang dimana terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas oleh sistem imun tubuh atau biasa disebut autoimun yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Karena tubuh tidak lagi mampu memproduksi insulin, maka kadar glukosa dalam darah meningkat. Sistem imun atau autoimunnya menyerang pankreas, insulinnya tidak dapat bekerja dan diproduksi, gula darah menumpuk, dan timbul gejala diabetes. Lalu, ada diabetes mellitus tipe 2, yang dimana ditandai dengan resisten insulin. Biasanya tipe ini paling sering ditemukan dan berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Insulin yang tidak dapat bekerja dengan baik, pankreas dipaksa lebih bekerja, lebih kerja keras lagi hingga meningkatnya gula darah. Lalu tidak hanya diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 saja, tapi ada diabetes mellitus gestional. Diabetes mellitus gestional ini terjadi pada ibu hamil pada trimester kedua atau ketiga pada wanita tanpa riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Dari hormon kehamilan ini menghambat kerjanya insulin, lalu glukosanya tidak masuk dalam sel, dan gula darah akhirnya meningkat pada saat kehamilan. Nah, dari tadi kita membahas definisinya, kita akan membahas etiologi atau faktor resikonya. Dari faktor resikonya tadi, bisa dengan gaya hidup tidak sehat, atau bisa dimulai dari pola makan, pola aktivitas, dan pengelolaan stres. Tidak hanya itu, tapi bisa dari umur, jenis kelamin, dan faktor penderita diabetes dengan latar belakang genetik keluarga. Kita sudah memasuki etiologi tadi, atau biasanya disebut faktor risiko. Sekarang kita akan membahas lebih serius lagi dari diabetes mellitus ini adalah patofisiologinya. Dari patofisiologi diabetes mellitus tipe 1 yang dimana sel beta pankreas dihancurkan oleh proses autoimun sehingga insulinnya tidak dapat bekerja dan diproduksi. Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi hiperglikemia puasa yang dimana produksi glukosanya yang tidak dapat diukur oleh hati. Walaupun glukosa dalam makanan tetap berada di dalam darah, menyebabkan hiperglikemia atau postprandial yang biasa disebut setelah makan, glukosa ini tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Oleh karena itu, ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa yang disaring tadi. Akibatnya ini terdapat munculnya urin atau biasa disebut kencing manis. Saat glukosa tadi berlebihan dan meningkat dalam urin, maka akan disertai dengan ekstreta atau elektrolit yang berlebihan. Dalam kondisi ini disebut diuresis osmotik. Dari kehilangan cairan tadi yang berlebihan,
dalam menyebabkan peningkatan buang air kecil atau biasa disebut poliuria dan terdapat kehausan yang biasanya disebut polidipsia. Tadi kita sudah membahas patofisiologi diabetes mellitus tipe 1. Kita sekarang akan membahas patofisiologi diabetes mellitus tipe 2, yang dimana terjadi resisten insulinnya pada sel hati, otot, dan sel lemak, serta disfungsi sel beta pankreas. Dalam kondisi normal, insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas akan diberikan pada reseptor sel target. Dari hal ini mengakibatkan terjadinya translokasi transporter glukosa atau biasa disebut GLUT4 menuju membran sel sebagai tempat masuknya glukosa dari darah menuju sel target. Glukosa yang masuk tadi ke sel otot dan sel lemak akan diubah menjadi ATP sebagai sumber energi. Sedangkan pada sel hati glukosa hanya akan disimpan. Dari komplikasi tadi disebutkan komplikasi mikrovaskuler yang mencakup kerusakan pada sistem syaraf yang disebut neuropati, kerusakan pada sel ginjal, nefropati, dan pada kerusakan mata, retinopati. Berikut adalah gambar patofisiologinya. Yang pertama, pada sel beta pankreas, penurunan sekresi insulin. Lalu, untuk yang kedua terjadi sel alfa pankreas, peningkatan sekresi glukagon. Untuk yang ketiga, sel lemak, terjadi peningkatan liposis. Lalu yang keempat ada otot, penurunan utilisasi glukosa. Lalu yang kelima terjadi di hepar, peningkatan produksi glukosa. Lalu yang keenam terjadi di otak, yang dimana terjadi disfungsi neurotransmitter. Lalu yang ketujuh, kolon atau mikrobiota, terjadi abnormal mikrobiotanya. Yang kedelapan, dari sel beta pankreas tadi, yang dimana penurunan sekresi insulin, dia mengalami efek inkretin menurun, maka terjadi di usus halus, lalu peningkatan absorpsi glukosa. Lalu yang kesembilan terjadi di ginjal, yang dimana peningkatan reabsorpsi glukosanya. Lalu yang ke-10 terjadi di lambung dengan percepatan pengosongannya. Jadi sel beta pankreasnya terjadi amilin meningkat dan lambung dalam percepatan pengosongan. Lalu terjadi di sistem imun yang dimana disregulasi atau inflamasi, maka semua akan terjadi hiperglikemia. Nah, tadi kita sudah membahas patofisiologinya, maka kita sekarang akan membahas diagnosisnya. Dari jurnal yang saya baca tadi, terdapat 4 diagnosis yang dimana yang pertama, pemeriksaan glukosa plasma puasa dengan lebih besar sama dengan 126 mgdl, yang dimana puasa ini berarti tidak ada asupan kalorinya selama minimal 8 jam. Lalu yang kedua, telah dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasanya disebut WHO, merekomendasikan bahwa pemeriksaan glukosa plasma lebih besar sama dengan 200 mgdl pada 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral yang biasanya disebut dengan TTGO dengan beban glukosanya 75 gram. Lalu yang ketiga, terjadi pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih besar sama dengan 200 mgdl dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemianya. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan, maka kali ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan krisis hiperglikemianya yang dimana kadar gula darah tinggi sering terjadi secara tiba-tiba. Lalu yang terakhir, yang keempat, pemeriksaan HbA1c lebih besar sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau bisa disebut NGSP
dan Diabetes Control and Complication Trial Assay atau biasa disebut DCCT. Dari penelitian HbA1c dengan rata-rata kadar glukosa darahnya selama 2-3 bulan terakhir. Nah, tidak terasa dari membahas definisi, etiologi atau faktor resikonya, patofisiologi dan diagnosis, kali ini yang terakhir akan membahas pencegahan dan penanganannya. Dari pencegahan dan penanganannya itu sendiri, kita yang pertama harus menjaga pola makan sehat. Kenapa sih harus menjaga pola makan sehat? Karena dari tingginya jumlah konsumsi makanan dan minuman sehari-hari secara berlebihan dapat berpengaruh pada peningkatan resiko terkena diabetes mellitus tipe 2 yang tadi sudah dijelaskan bahwa bergantung pada gaya hidup yang tidak sehat. Dengan adanya ketidakseimbangan gaya hidup sehat atau nutrisi dalam tubuh akan bertambah pada kandungan gula di dalam tubuh melebihi kapasitas kerjanya pankreas, sehingga menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Selain menjaga pola makan sehat, tentunya kita juga harus melakukan aktivitas fisik. Karena dengan melakukan aktivitas fisik, otot akan menggunakan glukosa untuk mengisi kekurangan glukosanya yang telah digunakan dalam beraktivitas. Dari kegiatan olahraga secara rutin dapat meningkatkan produksi insulinnya sehingga kadar gulanya dalam darah dikontrol dengan baik. Selain itu, dengan olahraga dapat membantu proses pembakaran kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan berlebihan glukosanya sebagai cadangan energi dalam bentuk protein otot agar tidak menumpuknya dalam darah. Nah, tidak hanya olahraga saja, tetapi dengan kita melakukan aktivitas bekerja, kuliah, itu juga melakukan aktivitas fisik. Tidak hanya untuk kita biasanya tidur di rumah lalu bermalas-malasan, justru itu akan menyimpan glukosa secara berlebihan. Lalu kita juga penting melakukan pemeriksaan kadar gula secara berkala, karena dengan melakukan pemantauan kadar gula dalam darah secara berkala penting untuk dilakukan agar anak keturunan kita nanti tidak memiliki genetik penyakit diabetes atau sudah menyandang penyakit diabetes. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, berharap agar bisa terjadinya pencegahan peningkatan kadar glukosa di penyakit diabetes mellitus. Lalu yang keempat, melibatkan peran keluarga dalam mencegah diabetes mellitus. Ternyata dengan melibatkan peran keluarga justru itu juga lebih penting karena segala macam kebiasaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, dari pola makan yang dikonsumsi hingga aktivitas yang dilakukan sehari-hari yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Lalu, keluarga juga bisa memberikan dukungan atau mengatasi rasa khawatir pada anggotanya terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, tadi kita sudah membahas dari definisi, etiologi atau faktor risiko, patofisiologi, diagnosis, dan pada akhirnya pencegahan serta penanganan. Kali ini saya akan menunjukkan referensi jurnal yang telah saya baca. Sekian pembahasan diabetes mellitus dari saya, Filomena Cynthia Candobirowo.
Saya berharap untuk sobat sehat tetap hidup sehat dengan mencegah diabetes mellitus agar tidak banyak anak-anak maupun orang dewasa terkena diabetes mellitus. Tetap jaga kesehatan dan tetap hidup lebih lama.